Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Kami kembali hadir untuk program Bilang Bicara Langsung di hari ini Rabu 22 Desember 2021. Saya Julius Efrain. Ada dua momen spesial yang menjadi satu perayaan kebahagiaan untuk hari ini. Yang pertama adalah hari ulang tahun TVRI Sulawesi Tengah yang ke-20 tahun pemirsa. Tentunya menuju era digitalisasi, kami akan terus memberikan kepada Anda begitu tayangan-tayangan edukatif, bersih, jernih, dan juga canggih. Dan ini memang menjadi satu kebahagiaan bagi kami karena 20 tahun TVRI Sulawesi Tengah ini pun juga sudah menjadi teman untuk ataupun juga sahabat begitu bagi para pemirsa yang berada di Sulawesi Tengah. Ada satu juga momen spesial di hari ini, tepatnya di 22 Desember adalah bertepatan dengan peringatan Hari Ibu begitu ya. Kalau kita sebut mungkin juga bisa dengan Happy Mother's Day. Nah, 22 Desember 1928 ini perkumpulan-perkumpulan perempuan di tanah air menggelar Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta. Sudah 93 tahun berlalu, tetapi semangat yang mengemuka dalam pertemuan itu tetap hidup, lestari, dan tetap terwujud hingga hari ini. Untuk itu kami mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk TVRI Sulawesi Tengah yang ke-20 tahun dan selamat memperingati Hari Ibu yang ke-93 tahun pemirsa. Dan untuk itu, khususnya di Hari Ibu ini kami akan berbincang bersama dua sosok wanita inspiratif ya. Yang satu kemudian akan bergabung bersama kami melalui tayangan virtual begitu. Kemudian yang satu kami masih menantikan kehadirannya. Sedianya memang harusnya 3 tamu yang kami undang, sosok wanita inspiratif di Sulawesi Tengah. Namun adanya satu miscommunication begitu bersama dengan Ibu Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Dr. Vera Rusdi Mastura Rompa, sehingga kemudian beliau hari ini pun juga lagi mengadakan kegiatan anjang sana, sehingga Ibu Gubernur belum sempat hadir untuk di Hari Ibu ini. Baik, kami akan langsung menyapa tamu saya ya, yang juga menjadi sosok inspiratif tentunya untuk satu warga Kabupaten Morowali Utara, yang dimana beliau pun juga pada tahun ini mendampingi Bapak Bupati baru ya, yaitu Bapak Dr. Delis yang baru saja pun juga terpilih sebagai Bupati baru di Kabupaten Morowali Utara. Sudah bergabung bersama saya Ibu Febrianti Hongkoriwang, DJ HEHI SSI APT. Ibu Bupati, selamat malam. Selamat malam, Mas. Baik, gimana Ibu kabarnya? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, Mas. Selamat Hari Ibu, khususnya untuk Ibu ini kami Selamat Hari ucapkan. Ibu juga, dan selamat ulang tahun TVRI yang ke-20. Baik, terima kasih Ibu Bupati. Baik, kalau kita melihat Ibu, 93 tahun perjalanan ataupun juga lahirnya Hari Ibu ini tepatnya 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Apa yang kemudian menjadi esensi di perjalanan 93 tahun ini? Ibu melihatnya seperti apa? Ya, saya melihat bagaimana terus meningkat dari tahun ke tahun, di mana yang pada dulunya wanita tidak diperhitungkan, sekarang wanita sangat diperhitungkan dalam era ini. Dan Baik, yang semakin dulu. malah diperhitungkan. Baik, jadi semakin kemudian karya-karyanya diperhitungkan begitu ya, Bupati ya. Iya. Nah, kalau kita bicara kemudian wanita di era digital, ini juga kemudian menjadi salah satu pernyataan dari Presiden Joko Widodo begitu, bahwa wanita-wanita Indonesia ini memang harus hidup di era digitalisasi yang artinya modern begitu, inovatif. Apa yang kemudian Ibu lihat dari wanita-wanita di era digitalisasi ini, Bu? Iya, wanita-wanita di era digital ini yaitu kalau menurut saya wanita-wanita yang mampu berkembang dengan era teknologi yang tidak ketinggalan zaman. Jadi kita bukan hanya mengikuti tren mode saja, tetapi mengikuti era digital sehingga sangat mendongkrak juga dalam era pendidikan anak. Karena sekarang kan pendidikan anak sudah serba digital, sehingga kita tidak ketinggalan dengan anak-anak kita. Baik, Ibu Bupati, tema besar yang diangkat pada tahun ini adalah Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Ini memiliki 2 kalimat begitu ya, perempuan berdaya, kemudian Indonesia Maju. Ibu Bupati kemudian menangkapnya seperti apa begitu? Ada tema yang disampaikan di tahun ini. Kalau menurut saya perempuan berdaya untuk Indonesia Maju itu perempuan yang mampu mendampingi suami, tetapi juga dia juga selain sebagai penopang, dia juga mampu memberdayakan dirinya untuk menopang suami dalam segi penghasilan, sehingga bisa meningkatkan negara yang lebih lagi.
Baik, jadi wanita harus selalu berada dan menopang apa yang kemudian menjadi tugas dan tanggung jawab suami. Nah, kami juga mengucapkan begitu Ibu, walaupun ini memang sudah beberapa bulan berjalan atas kepemimpinan Bapak Bupati Morowali Utara, Bapak Dr. Delis, tentunya Ibu pun juga menjadi supporter ya yang paling dekat dengan Bapak begitu. Apa yang sudah Ibu lakukan? Karena kita tahu juga bersama track Bapak ya perjalanan dari DPD RI kemudian akhirnya menjadi Bupati Morud sekarang itu Ibu. Apa yang kemudian sudah Ibu lakukan untuk kemudian mendukung keberhasilan seorang suami atau seorang Bapak menjadi Bupati Morowali Utara? Eh, Sebenarnya saya hanya sebagai supporter dan saya selalu memposisikan diri saya dengan mendukung segala sesuatu apapun yang dilakukan. Baik, ya. Bukannya ada di belakangnya atau tidak kami. Ya, halo. Ya, baik Ibu silakan Ya, jelas. silakan dicoba kembali Ibu Bupati. Bagaimana kemudian Oke. peran seorang ibu begitu untuk mendukung keberhasilan seorang bapak sehingga sekarang terpilih menjadi Bupati Morud? Kalau saya selalu berusaha untuk berada di sampingnya dan mendukung segala sesuatu dan selalu berusaha untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh Bapak. Baik. Kira-kira begitu, Mas. Ini sudah berjalan berapa lama Bu ya menjadi Ibu Bupati mendampingi Bapak? 4 bulan setelah pelantikan? Iya, 4 bulan. Oke, kurang 4 lebih bulan. kurang lebih 4 bulan begitu ya Ibu ya. Ibu, peran Ibu itu kan mencintai Bu, artinya mencintai anak-anak, mencintai suami begitu ya. Dan kemudian juga dicintai oleh anak-anak juga, dicintai oleh suami. Bagaimana kemudian Ibu ini bisa berperan untuk mencintai dan menginginkan untuk dicintai juga? Ya, kalau berperan untuk mencintai, yaitu saya selalu berusaha memberikan yang terbaik buat mereka dan lewat peran dengan memberikan yang terbaik itu, maka saya mengharapkan karena memberikan nilai positif buat mereka, maka mereka akan memberikan cinta yang sama kepada saya juga. Karena ketika kita memberikan sesuatu kebaikan kepada orang lain, saya percaya pasti kita akan dibalas dengan kebaikan tersebut. Baik, jadi apa yang kita lakukan atau apa yang kita tabur begitu ya Bu, itu pasti akan kita tuai juga begitu ya Bu ya? Iya. Baik, Ibu menjadi seorang Ibu 01 di kabupaten yang barusan berulang tahun juga ya, kalau tidak salah usia 8 tahun Ibu ya, kalau saya tidak salah. Iya, yang ke-8 tahun. Ya, ke-8 tahun tentunya peran Ibu itu sangat penting sekali. Mendukung suami secara pribadi, kemudian mendukung juga dalam hal pemerintahan. Apa yang kira-kira ingin Ibu lakukan begitu Bu, untuk kemudian lebih menggeliatkan Kabupaten Morowali Utara menjadi kabupaten yang juga dipandang Bu, begitu, dan tidak kalah bersaing dengan kabupaten lainnya? Tentunya saya sebagai peran pendamping Bapak dalam tugas saya sebagai Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan Bunda PAUD, ya saya harus mencoba peran itu dengan salah satunya misi kami yaitu menuntaskan stunting dan meningkatkan peran PAUD di masyarakat dan membuat modifikasi-modifikasi yang apa yang kami bisa lakukan kepada masyarakat. Sehingga ada tugas-tugas mungkin yang Bapak tidak bisa lakukan, kami bisa bantu mengisi kekosongan dari tugas-tugas Bapak. Baik, jadi mengisi kekosongan dari tugas-tugas Bapak. Sekarang Ya. ada Bapak di samping Ibu begitu, Pak Bupati? Kebetulan lagi tidak ada, Bapak lagi sementara tugas di luar kota, Pak. Baik. Ibu, kami nanti akan melanjutkan kembali perbincangan bersama Ibu Bupati Morowali Utara, Ibu Febrianti, dan juga nanti akan bergabung Ibu Febri adalah salah satu anggota DPRD Kota Palu, Ibu Mutmainah Kolana. Namun kita tahan dulu Ibu, kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Bicara Langsung. Terima kasih. Halo semua, saya Jessie Wong, saya penyiar dari TVRI Nasional mengucapkan selamat ulang tahun untuk TVRI Sulawesi Tengah yang ke-20. Semoga semakin jaya, semakin sukses, dan semakin dicintai oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Selamat ulang tahun dan sukses selalu.
Halo, saya Yunita Mani mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk TVRI Stasiun Sulawesi Tengah. Kiranya selalu sukses dan memberikan tayangan-tayangan yang menginspirasi dan memotivasi masyarakat Indonesia, terlebih khususnya masyarakat di Sulawesi Tengah. Halo, saya Zara Maria ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk TVRI Sulawesi Tengah yang ke-20. Semoga makin sukses, makin dicintai oleh masyarakat Sulawesi Tengah dan juga makin jaya tentunya. Sukses selalu untuk TVRI Sulawesi Tengah. Hai, saya Anggi DJ. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-20 tahun untuk TVRI Stasiun Sulawesi Tengah. Semoga jaya selalu, sukses selalu, memberikan tontonan yang bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan bagi pemirsanya. Jaya selalu. Dua Pakar Hebat. Halo, saya Andi Ikhwan dari TVRI Nasional. Selamat ulang tahun yang ke-20 untuk TVRI Stasiun Sulawesi Tengah. Semoga semakin jaya, semakin dicintai oleh masyarakat, semakin memberikan informasi-informasi yang inspiratif dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Jaya selalu, sukses selalu untuk TVRI Stasiun Sulawesi Tengah. Saya Om Palu, selaku pemerhati TVRI Sulawesi Tengah, menyarankan agar TVRI Sulawesi Tengah tetap menayangkan informasi maupun siaran-siaran yang menjadi pemersatu bangsa. Mungkin TVRI Sulawesi Tengah selalu banyak menayangkan siaran-siaran yang menjadi solusi dari permasalahan masyarakat. Jayalah terus TVRI Sulawesi Tengah. Bukannya pelit atau gak mau. TVRI Sulawesi Tengah 20 tahun menuju digitalisasi atau siap digitalisasi, itu yang kemudian menjadi tagline kami di usia 20 tahun ini pemirsa, dan juga berkaitan atau bertepatan dengan Hari Ibu 22 Desember 2021 yang menginjak usia 93 tahun. Sekali lagi pada 22 Desember 1928 saat itu di Yogyakarta terjadilah perkumpulan perempuan di tanah air yang menggelar Kongres Perempuan Indonesia, dan saat itu kemudian dicetuskanlah lahir atau menjadi begitu satu momentum Hari Ibu di 22 Desember ini. Kami masih bersama dengan Ibu Bupati Morowali Utara, namun juga telah hadir satu narasumber yang juga menjadi sosok inspiratif bagi kami semua begitu dan mewakili kaum perempuan, adalah Ibu Mutmainah Corona atau yang saya lebih familiar begitu dipanggil dengan Ibu Neng begitu ya. Beliau merupakan anggota DPRD Kota Palu. Ibu Neng, selamat malam, selamat datang. Selamat datang. Selamat malam. Ya, selamat datang kembali begitu ya di TVRI Sultan. Baik, ini kabarnya dari Parigi Motong nih. Dari Parigi Motong. Dan kegiatan ini pun juga menjadi salah satu kegiatan penting ya, kegiatan Ibu begitu sebagai anggota dewan. Artinya Ibu sehari-hari pun juga menjadi sosok yang inspirator begitu Ibu. Amin, terima kasih. Baik, 93 tahun Bu. Iya. Hari Ibu. Ya. Apa yang menjadi esensi di perjalanan ini, kalau kita ibaratnya umur ini udah hampir masuk satu abad begitu Bu. Gimana kemudian Ibu melihat Hari Ibu? Sebuah proses perjalanan sebetulnya yang tidak ringkas ya. Proses perjalanan cukup panjang dan itu dibangun dari proses yang kalau kita belajar dari sejarah 22 Desember 2022 itu, kalau 93 berarti memang kita mereview dari bagaimana negara ini dibangun, dan sebetulnya perempuan itu punya andil utama gitu ya, tidak hanya sebagai objek tapi mereka menjadi pelaku utama dalam pembangunan negeri ini. Nah, artinya hari ini negara harus berterima kasih kepada perempuan. Mereka sebagai ibu bagi keluarga, tapi mereka juga sebagai ibu dalam setiap proses pembangunan. Jadi momentum 22 Desember itu menurut saya bukan sekedar bagian dari sebuah selebrasi gitu ya, ucapan tapi saja begitu. Ucapan, kemudian memaknai tentang bagaimana ibu gitu ya, tapi itu adalah sebuah refleksi negara itu sudah berada di mana, negara sudah melakukan apa gitu. Nah, dalam situasi hari ini yang menurut saya adalah di era digital ya, salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana
ibu dalam konteks perempuan gitu ya, menjadi kekuatan utama, menjaga perkembangan zaman ini tidak sekedar ini, tapi sebagai bagian dari menguatkan para anak-anak milenial kita gitu, yang lebih dekat lah dengan perempuan gitu ya. Nah, selain itu sebetulnya pembangunan kita ya sudah harus melihat gitu ya, harus melek pada situasi dan membaca bagaimana kehidupan perempuan itu tidak ansih gitu ya, sebagai perempuan adalah satu kelompok warga yang mereka adalah punya hak melekat, tapi sebetulnya kekuatan utama untuk membaca, melihat bagaimana situasi seutuhnya dialami oleh masyarakat harus melihat pada pengalaman hidup perempuan. Baik. Itu. Bu Mutmainah, wanita atau sosok ibu itu kan adalah sosok ibu, kalau kita tahu sosok ibu pasti penuh dengan kelemah lembutan. Iya. Artinya seperti ibu sampaikan tadi, perasaan, curahan begitu, hatinya akan sangat tercurah untuk keluarga. Iya. Suami untuk anak-anak begitu. Iya. Namun ada juga sisi-sisi di mana seorang ibu itu ingin dicintai, Iya. begitu Bu, oleh suami, oleh anak-anak juga. Bagaimana kemudian peran mencintai dan dicintai, Bu? Ya, saya pikir itu harus sama, setara. Mencintai sebagai bagian dari pengabdian, gitu ya, sebagai bagian dari sebuah apa ya, bagian dari sebuah, mungkin pencintai adalah bagian dari bagaimana kita mengilhami dalam sebuah hubungan, gitu ya, baik hubungan ke orang tua, suami misalnya sebagai pasangan hidup, dan anak-anak gitu. Tapi dicinta itu adalah bagian dari sebuah yang harus dipenuhi gitu ya. Karena biar bagaimanapun sebagai makhluk yang juga sama gitu ya, karena manusia dengan haknya yang melekat, dan saya pikir mencintai dan dicintai itu menjadi bagian yang harus sama, tidak boleh dipisahkan. Ibu Mutmainah sudah melakukan itu? Insya Allah. Bahkan tidak hanya untuk keluarga, tapi untuk negara juga? Ya, dan sebetulnya kalau kita bicara filosofi ibu ya, ibu itu kan sebetulnya tulang punggung. Tapi tulang punggung bukan dikatakan bahwa apapun adalah berpatokan daripada ibu. Tapi dalam fungsi melihat bagaimana ibu sebagai seorang perempuan yang dia melahirkan banyak anak-anak baru dalam sebuah lingkungan keluarga, tentunya ada hal yang harus dilihat, diperhatikan oleh negara gitu. Karena beda, perempuan itu ada hak spesial yang melekat pada diri dia, itu yang harus menjadi perhatian khusus oleh negara. Salah satunya adalah terkait dengan hak reproduksi. Karena hanya perempuan kan yang bisa melahirkan toh, yang bisa ada rahim dan lain sebagainya dalam konteks secara kodrati. Nah, tapi dalam konteks ini kan fakta kita melihat bahwa angka kematian ibu kita juga sangat meningkat, gitu ya. Berarti ada pengabaian negara di situ. Ada pengabaian dalam artian bahwa dari segi pelayanan publiknya yang masih sangat kecil, infrastruktur, dan termasuk bagaimana penguatan pengetahuan kepada masyarakat bahwa perempuan itu bukan second, bukan sebagai orang kedua, second option dan atau second line yang kemudian mereka hanya tugasnya mengurusi rumah dan anak, keluarga, tapi dia sebagai warga negara, posisi dia sebagai ibu rumah tangga pun itu menjadi perhatian khusus oleh negara. Saya belajar di satu negara yang menarik gitu ya, misalnya saya tidak perlu menyebutkan negara itu. Ibu rumah tangga di negara itu mendapatkan hak secara utuh. Mereka bayangkan digaji oleh negara. Bagaimana dia menghargai peran seorang ibu yang kadang-kala tidak dihargai dalam tanda kutip gitu. Karena dianggap itu adalah pekerjaan rutin. Tapi ada negara yang menghargai karena itu bagian pekerjaan yang tidak bisa dinilai. Itu. Nah, ada satu negara juga yang memberikan hak cuti 2 tahun bagi perempuan bekerja. Bagi seorang perempuan. Karena dia menjalankan bagaimana menyapih anak selama 2 tahun, hak menyusui bagi seorang ibu dan anaknya, dan negara mengambil tugas itu dengan memberikan hak lain kepada dia. Dan kita harus belajar dari itu Kita harus belajar. Dan bagaimana penghargaan kepada seorang ibu. Ya, dan itu kebijakan politik yang harus dihighlightkan. Tugas kami di situ. Menuju ke sana. Bu Mutmainah juga kita bergabung bersama Ibu Bupati Morowali Utara, Ibu Febrianti. Saya kembali ke Ibu Febrianti.
Ya, salam Iya. kenal Ibu Mutmainah. Salam kenal dari saya Ibu. kenal. Baik, Dari kami mengharap sebenarnya Pak Bupati ada di samping Ibu begitu ya. Namun ada satu tugas yang tidak bisa ditinggalkan juga. Bu, Iya. perjalanan Bapak dari DPD, benar ya Ibu ya, kemudian menjadi Bupati sekarang 01 nih di Morowali Utara nih Bu. Kayaknya tugas makin berat dong sebagai seorang ibu nih untuk mendampingi Bapak, atau sama aja sih Bu, gimana? Kayaknya lebih berat sih. Apa yang menjadi beratnya gitu Bu? Jadi beban begitu? Harus kemudian bertanggung jawab untuk seluruh warga di Kabupaten Morut? Tidak, karena kalau yang DPD kan saya tidak harus terjun langsung mendampingi Bapak. Tetapi ketika jadi Bupati, saya memang diwajibkan untuk terjun mendampingi Bapak dan punya satu kewajiban. Satu tugas, dibebani tugas memang sebagai Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, dan tentunya sebagai Ibu Ketua Tim Penggerak PKK bukan hanya slogan saja, tetapi jabatan itu sebagai amanah yang harus kita lakukan. Baik, jadi sebagai amanah yang harus dilakukan. Bu Bupati, ada nggak yang kemudian Ibu rasa begitu Ibu belum lakukan sebagai peran seorang ibu begitu Ibu? Khususnya membantu Bapak juga ya sebagai teman yang paling dekat begitu Ibu untuk kemudian membantu Bapak mewujudkan semua visi misi Bapak di Morut. Walaupun baru 4 bulan nih jalannya. Kalau peran yang belum saya lakukan yaitu mungkin bertukar pikiran, tapi kadangkala sih ada, tapi karena waktu sekarang jadi agak terbatas sehingga komunikasi memang ya karena banyak kesibukan Bapak yang sangat luar biasa dari pagi sampai tengah malam, makanya komunikasi kurang sehingga beban-beban Bapak yang semestinya sebenarnya biasanya dibagi ke kita karena waktu untuk cerita sudah tidak ada. Itulah peran-peran saya sekarang sedang di situ. Oke, namun dengan berjalannya waktu pasti akan ada kemudian perubahan-perubahan Ibu ya, tetap untuk mendampingi Bapak begitu, walaupun juga tidak dalam tugas tapi dalam keseharian yang ada di rumah begitu Ibu. Oke. Iya. Bu Bupati masih sering punya waktu begitu untuk memasak untuk Bapak begitu? Wajib Pak. Wajib. Saya selalu membiasakan karena Bapak selalu ngambil, saya tiap siang pasti ngantar makanan ke Bapak di kantor. Baik. Wajib itu. Makan berdua nggak nih Bu? Iya, makan berdua Pak, karena di situ quality time-nya. Nah, quality time seorang ibu pasti harus mendampingi suaminya begitu Ibu ya? Iya. Baik. Ibu ditahan, saya kembali ke Bu Mutmainah. Benar Ibu, jadi apa ya, ibu tuh harus punya quality time Ibu ya, bersama suami ya, walaupun punya seperti Ibu Bupati ya, suami 01 itu ya kan, punya quality time bersama anak-anak, quality time juga bersama keluarga yang lain. Bagaimana seorang ibu bisa harusnya membangun quality time itu? sebetulnya kalau perempuan itu sebenarnya dia bisa mengatur waktu. Karena dalam pengalaman kehidupan perempuan itu mereka sudah terbiasa mereka terbiasa dengan multitasking ya. Multitasking tadi. Misalnya dari bangun sampai tidur itu sebetulnya lebih bisa mengatur waktu perempuan. Karena terbiasa dalam kehidupan yang kemudian mengurusi banyak hal. Kalau kita mencoba mengecek gitu ya, banyak kehidupan perempuan di keluarga, sebetulnya yang paling cepat bangun adalah perempuan, yang paling lambat tidur juga perempuan. Karena dia memastikan semua itu terkoordinasi dengan baik, bagaimana urusan rumah, anak, toh. Tapi kemudian dia sebagai pelaku warga yang juga dia bertanggung jawab di hal yang lain, berarti dia harus menambah lagi waktu untuk mengatur itu semua, gitu. Jadi cuman biasanya quality time ini kan kalau bagi perempuan dengan waktu setengah jam itu sudah sangat berarti. Perempuan itu tidak butuh harus maksudnya dia untuk waktu yang cukup lama, tapi minimal ada waktu spesial yang diberikan. Apakah misalnya dengan apa yang dia masak, mendapatkan surprise saja dari seperti yang tadi dilakukan oleh Ibu juga. Jadi kita bekerja misalnya mengurusi misalnya ada ibu rumah dapur, diberikan penghargaan dari suami anak itu sudah luar biasa. Gitu. Ibu Mutmainah pun juga sama dengan seperti Ibu Bupati. Iya, dapur masih diurus nih. Aduh, saya biasanya kadangkala tidak sesering dulu.
malahan sekarang kita berbagi peran. Saya dengan suami saya sama-sama. Suami saya biasa juga dia ada di dapur. Baik. Ketika dia waktu kosong dan masing-masing mengurusi. Nah, di dalam proses hubungan yang setara ini sebetulnya yang diinginkan dalam membangun sebuah keluarga. Tapi sebetulnya tidak harus mengarahkan orang seperti itu. Yang paling penting apa yang dilakukan di kerja, ada proses penghargaan di situ, itu yang paling penting. Baik, saya kembali ke Ibu Bupati lagi. Bu Bupati? Bu Bupati? Iya, ya. Baik, Ibu, banyak yang kemudian juga mengatakan bahwa ada nih, kita mendengarkan satu peribahasa, pepatah dari kecil gitu, kasih ibu sepanjang masa begitu, Ibu. Ya. Ya, bagaimana kemudian Ibu memaknai kalimat ini, Ibu? Ya, kalau menurut saya memang betul kasih ibu itu sepanjang masa. Mau anak tidak menyayangi kita, suami tidak menyayangi kita, tetapi kita tetap mengasihi, menyayangi anak itu tanpa melihat keadaan mereka, mau baik mau buruk, kita tetap menerima apa adanya. Baik, bahkan seorang ibu pun pasti bukan harus, tapi akan tetap begitu selalu untuk mendoakan anak dan suami begitu, Bu ya? Iya. Bupati, Ibu Bupati tentunya banyak hal begitu Ibu yang Ibu lakukan mulai dari Bapak masih menjadi anggota DPD, kemudian juga akhirnya sekarang pun juga menjadi Bupati Morowali Utara begitu Ibu. Ibu bagaimana kemudian melihat sosok-sosok perempuan, harus menciptakan perempuan-perempuan yang bermartabat, ya, perempuan-perempuan juga yang punya kreativitas, inovasi begitu Ibu? Iya. Kalau menurut saya, perempuan-perempuan yang harus kita ciptakan itu adalah perempuan-perempuan yang mampu memberikan yang terbaik buat keluarganya, apapun keadaannya, dan harus bisa mendukung suami dalam segi ekonomi. Oke. Kita harus belajar itu. Pernah ada keluhan-keluhan begitu Bu? Ke Bapak, aduh saya capek nih, harus bangun pagi seperti Bu Maina sampaikan, harus tidur lebih malam, ngurus dapur, harus nemenin Bapak juga setiap kegiatan dinas, tugas, menjadi Ibu Ketua TPPKK, begitu Bu. Ada keluhan-keluhan yang pernah Ibu rasakan? Tidak ada Pak, saya selalu menikmatinya. Baik. Nah ini kunci nih Bu, bagaimana kemudian seorang wanita, seorang ibu menikmati hari-hari Ibu? Ya dengan bersyukur. Walaupun memang kita tahu bersama ibu itu sebenarnya kalau orang melihat ibu itu hanya dengan 3 huruf, singkat sekali IBU, tapi perannya kompleks sekali karena dia harus senyum ketika semua orang sedih, dia harus sehat ketika semua orang sakit. Baik, Itulah jadi ibu. harus senyum ketika orang lain sedih, harus sehat ketika orang lain sakit, begitu Bu ya? Ketika semua orang lagi sakit, iya. Baik, banyak yang harus kuat ketika semua orang lagi lemah. Baik, banyak yang mengatakan Ibu dalam keluarga Bapak boleh sakit, suami boleh sakit, anak boleh sakit, tapi Ibu jangan sakit begitu ya Bu ya? Iya. Karena kalau Ibu sakit semuanya repot jadinya Bu. Iya. Baik Ibu. Ya, ditahan lagi. Saya kembali ke Ibu Mutmainah. Bu Mutmainah, banyak perempuan pun juga ibu-ibu gitu yang sekarang pun juga terjun ke dunia politik, termasuk Ibu begitu ya. Bahkan kalau kita melihat pun juga suasana di dewan begitu, perempuan, ibu-ibu pun juga, wah luar biasa begitu tampilannya, fashionable, stylish, namun pinter begitu Bu, harus. Punya edukasi. Ibu gimana kemudian melihat grafik ini Bu, ketika wanita-wanita banyak yang dipercaya untuk masuk dalam dunia politik? Saya pikir politik itu hak semua orang, itu penting. Dan politik itu adalah ruang untuk bagaimana mempengaruhi kebijakan salah satunya. Nah, perempuan bukan lagi dianggap bahwa ini adalah masanya, tapi memang harus karena itu bagian yang tidak boleh dinafikan gitu ya dalam proses berwarga dan bernegara gitu. Karena kalau kita mau melahirkan kebijakan yang lebih baik, seharusnya dalam pengambilan keputusan itu harus ada perempuan dan harus ada laki-laki. Tidak boleh laki-laki saja atau perempuan saja. Yakin dan percaya pasti kebijakannya akan timpang gitu. Jadi harus keduanya. Nah, karena setiap orang itu kan punya kebutuhan dan kepentingan yang berbeda gitu.
bagaimana misalnya laki-laki misalnya yang berada di DPR, misalnya dalam konteks dia sebagai wakil rakyat, tapi dia juga tahu pengalaman hidup dia sebagai bapak, sebagai seorang anak laki-laki, sebagai gitu ya dalam jenis kelamin dia sebagai laki-laki, dia akan tahu dan dia pasti dalam konteks perjuangan politik dia akan menyuarakan itu. Begitu juga perempuan. Nah, sementara kan dalam proses kalau kita mereview dari situasi politik kebijakan kita itu masih jauh dari bagaimana memimpikan sebuah kehidupan yang betul-betul menjadi impian bagi semua orang. Gitu ya, bagaimana menciptakan rasa aman. Kalau perempuan kan kalau yang kita dorong salah satunya adalah menciptakan rasa aman. Karena salah satu persoalan yang saat ini menjadi PR kita adalah bagaimana perempuan tidak mendapatkan kekerasan, salah satunya adalah kekerasan seksual dan hari ini angkanya kan semakin meningkat, naik terus. Kita bicara nasional atau Sulteng, Ibu? Di gitu? Sulteng saja Sulteng angkanya saja tinggi KDRT. sekali, ya, dan itu berpengaruh dari salah satunya adalah fasilitas publik, misalnya jalan yang gelap, gitu ya, kemudian ada tempat yang jauh dari keramaian dan lain sebagainya. Dan salah satu misalnya saya pernah mensuarakan tentang satu jalan yang gelap dan itu dikatakan sebagai jalan begal payudara. Orang katakan seperti itu. Begal payudara. Iya, ini mereka sampai ada sebutan begal sebutan payudara. Itu saya suarakan dan permintaan mereka sederhana. Mereka hanya minta penerangan jalan. Mereka hanya minta mata lampu dipasang di sepanjang jalan itu. Alhamdulillah disampaikan sama Pak Wali, Wali merealisasikan Desember ini untuk segera. Dan ada berapa ratusan ribuan kalau kami nggak salah begitu akan ada penerangan lampu jalan ya? Sekitar 11.000 lampu jalan di Kota Palu dan saya hanya minta 10 paling banyak 20 untuk di jalan itu karena itu sangat rentan bagi perempuan. Itu salah satu. Jadi dan karena kita merasakan itu sangat rentan bagi perempuan, ya memang perempuan yang harus menyuarakan. Walaupun sebetulnya persoalan itu juga bisa disuarakan oleh laki-laki yang dia peka terhadap apa yang dia rasakan oleh perempuan. Tapi bagaimanapun ketika suara perempuan atau hak itu pasti akan lebih peka wanitanya sendiri atau perempuannya sendiri yang menyuarakan. Jumlah anggota dewan yang berasal dari gender wanita berapa banyak Ibu di DPRD di Kota Palu kita 4. Sebetulnya dari segi angka kuantitas kita menurun dari periode sebelumnya. Ya, tapi insya Allah dari segi kualitas teman-teman bisa mempengaruhi kebijakan yang lebih baik. Dan kita tahu bersama Ibu Mutmainah Corona adalah satu sosok yang sering speak up begitu. Terima kasih. Tapi secara Sulawesi Tengah sebetulnya angkanya meningkat. Oke, hanya di Palu saja yang mengalami saat ini penurunan begitu ya. Di provinsi meningkat. Sangat. Baik, saya kembali ke Ibu Bupati. Bu Bupati? Ya, isu-isu KDRT kemudian dan isu-isu lainnya ini memang masih menjadi warna begitu Bu untuk ibu-ibu ataupun juga kaum perempuan. Gimana kemudian Ibu melihatnya ini? Apa yang sebenarnya harusnya di speak up begitu Bu? Harus lebih kita angkat lagi nih topiknya, harus berani bicara begitu Bu. Ya, mengenai isu KDRT, saya memang prihatin dengan perempuan-perempuan yang menjadi korban KDRT dan saya berharap ke depannya untuk lebih dimaksimalkan peran pendampingan kepada korban-korban KDRT tersebut dan negara lebih memperhatikan. Oke, jadi negara lebih memperhatikan dan negara harus hadir begitu Bu ya? Iya. Baik, Bu Karena Bupati. masalahnya bukan hanya efek yang kenanya itu, tetapi efek jangka panjangnya, mentalnya itu harus kita perhatikan juga. Karena justru efek jangka panjang yang terhadap korban KDRT itu yang sangat mempengaruhi dalam perjalanan kehidupannya ke depan. Baik, jadi mental healthy-nya Bu ya, yang ini harusnya lebih diwaspadai begitu. Tapi kalau kita bicara spesifik Morut begitu Bu, di TPPKK Morut sendiri, ibu-ibunya sendiri begitu, apa nih yang menjadi prioritas untuk diselesaikan masalahnya? Kalau kita di Morut itu yang paling prioritas yaitu yang pertama sesuai dengan isu nasional dengan penurunan angka stunting karena goalnya kita ke depannya yaitu penurunan angka stunting. Kalau bisa 2024 bebas stunting 0 dan juga anak-anak yang putus sekolah. Baik, jadi isu pendidikan, isu kesehatan khususnya stunting ini memang masih menjadi dua isu besar begitu Bu, khususnya Kabupaten Morowali Utara Bu ya. Baik,
Iya, Bu, saya pindah ke keseran Ibu begitu, cerewet nggak ke Bapak nih, Bu? Ya. Suka bawel nggak ke Bapak nih, Bu? Enggak, saya nggak pernah marah tuh kalau sama Bapak. Jadi- Saya jarang, kalau saya marah diam aja. Oh, jadi Ibu lebih suka diam aja, Bu ya? Iya. Ya, karena Bapak memang juga pernah beberapa kali hadir bersama kami di TVRI Sulteng, Bu. Bapak menjadi sosok yang pun juga kami kenal begitu, Bu, ketika beliau sempat beberapa kali hadir begitu. Bu Bupati, harapan yang terakhir Ibu ya, Ibu kita tahu bersama tentunya ini perjalanan panjang, masih panjang akan mendampingi Bapak Dr. Delis sebagai Bupati Morowali Utara, Ibu pun juga sebagai ibu dari beberapa anak ya, dan Ibu menjadi pun juga kebanggaan dari seluruh masyarakat Morowali Utara. Apa yang akan Ibu lakukan begitu, Bu, untuk kemudian lebih menonjolkan bahwa this is the power of woman begitu, bahwa Ibu pun juga akan menjadi salah satu wanita tangguh begitu untuk masyarakat Ibu di sana bersama Bapak. Yang saya lakukan yaitu saya berusaha untuk menjadi pendamping yang harus selalu tersenyum dalam setiap situasi dan selalu mensupport Bapak dan selalu melakukan apa yang bisa saya lakukan untuk masyarakat. Terlebih untuk melayani masyarakat dalam segala hal. Apa yang kami bisa lakukan, kami lakukan. Baik, apa yang Ibu bisa lakukan, itulah yang akan Ibu lakukan, Iya. begitu ya, Bu ya. Baik, terima kasih Ibu Bupati Morowali Utara, bisa menjadi closing statement, Bu, menyampaikan ucapan selamat hari Ibu. Ya, selamat Hari Ibu buat ibu-ibu hebat di seluruh pelosok negeri Indonesia. Satu pesan saya, di balik wanita yang hebat, pasti ada suami yang hebat. Di balik suami yang hebat, pasti kita akan menghasilkan keluarga yang hebat. Di balik keluarga yang hebat, pasti menghasilkan generasi-generasi penerus bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh lagi. Baik, saya kasih tepuk tangan dari studio, Bu. Bersama Ibu Maina kami bertepuk tangan untuk closing statement dari Ibu yang luar biasa. Ya, ada suami, ada ibu, dan ada keluarga dan generasi-generasi yang hebat. Terima kasih Ibu Bupati Morowali Utara. Terima kasih. Ibu Febrianti, salam hormat kami untuk Bapak yang lagi tugas, dan salam Ya. hormat kami juga untuk seluruh warga yang ada di Morowali Utara. Terima kasih Ibu, selamat malam. Terima Selamat kasih. hari Ibu. Selamat malam. Selamat Hari Ibu. Baik, Ibu Mutmaina, saya tertarik begitu yang menjadi pernyataan terakhir dari Ibu Bupati. Iya. Ya, mulai dari hulu hilir ya, atau hilir hulu kita sebutnya gitu, Bu ya. Jadi dari keluar dari suami, sosok suami Ibu, menjadi ke sosok keluarga dan sosok generasi. Jadi ternyata dari mikro tuh bisa menyebabkan hal Iya. yang lebih Iya. besar lagi, Bu ya. Ya, memang harus keluarga di komunitas, masyarakat ke negara. Dan itu harus dilakukan secara bersamaan. Dan kekuatan Kekuatannya wanita harus itu ada kualitas dari perempuan sendiri. Nah, kemudian juga bagaimana negara harus menguatkan. Jadi salah satunya adalah meningkatkan kualitas hidup perempuan itu sangat penting. Tapi tidak hanya sebagai mereka adalah warga gitu ya, tapi juga mereka akan berkontribusi pada sebuah kebijakan yang lebih berpihak. Dan saya optimis sebetulnya yang disampaikan oleh Ibu Bupati itu akan bisa menjadikan Morut akan lebih baik. Ya. Kalau semua orang seperti Ibu Febrianti yang dia memahami substansi bagaimana menjadi support bagi suami, Ya. tapi kemudian memahami konteks Kabupaten Morowali, beliau sangat bisa menjelaskan secara paripurna. Dan saya optimis Morowali Morowali Utara ya, Utara. akan bisa lebih baik dipimpin karena ada di belakang beliau Sosok ada ibu. seorang ibu PAUD, seorang ibu Febrianti, juga. ketua PKK yang kemudian dia bisa mengelola program PKK itu lebih baik, yang kemudian tidak hanya mengurusi urusan domestik gitu ya, tapi menjadi sesuatu yang menguatkan. Misalnya tadi terkait dengan stunting gitu ya, itu menjadi persoalan di Sulawesi Tengah. Memang kita itu menjadi hal yang sangat penting bagi pemerintah, karena itu kasusnya angkanya meningkat juga terkait dengan masalah pendidikan. Di Hari Sulteng yang memprihatinkan, malah kita sebagai daerah termiskin, salah satu yang 10 besar ya Iya, di 10 daerah Indonesia. termiskin di Ini Indonesia. PR besar sebetulnya, dan saya yakin kalau pemerintah akan melihat dan mendengarkan suara perempuan, mengajak mereka menjadi bagian penting dalam proses pembangunan, kita akan mempercepat untuk peningkatan kesejahteraan dan bisa akan mengurangi kemiskinan yang ada di Sulawesi Dan Tengah. ini saatnya ibu-ibu speak up,
ini saatnya kemudian ibu-ibu Harus. konsisten begitu. Ya. Ya, kita tahu bersama kalau untuk kesejahteraan gender ya memang sudah begitu baik. Semoga saya tidak salah nih, sebetulnya Bu. ongoing, Sebenarnya masih ongoing, dalam masih proses ongoing justru, Bu, perjalanan ya. karena belum semua, situasi dalam bacaan kita dan pengamatan kita di lapangan itu sesuai dengan harapan. Baik. Tapi dibandingkan dengan dari beberapa tahun bahkan 11 tahun sebelumnya, hari ini sebenarnya sudah lebih baik. Bahkan kalau kita melihat Sulawesi Tengah banyak yang dipercaya juga sebagai leader begitu untuk Ya. instansi-instansi bahkan Ya, sudah lembaga pun mulai juga. keterwakilan perempuan Ya. di eksekutif itu sudah mulai misalnya di eselon 2, di eselon 3, di eselon 4 itu sudah lebih banyak ditempati oleh perempuan. Tapi sebetulnya maknanya ketika bagaimana keterwakilan perempuan di eksekutif, perempuan di legislatif, kontribusinya kemana? Kontribusinya adalah kesejahteraan untuk semua orang. Kontribusinya adalah bagaimana memberikan rasa aman bagi semua warga. Kontribusinya adalah bagaimana memberikan sebuah kehidupan yang lebih baik untuk semua orang. Gitu. Baik, Ibu Mutmainah, kami akan memberikan suatu kejutan untuk Ibu. Oh, Suatu kejutan hadiah apa nih? Oh ya, oh. untuk Ibu begitu ya. Karena kita berdiri. Baik. Oh ya. Karena kami ini mewakili gitu. apa Semua ya? ibu-ibu. Iya, mewakili saya juga begitu. Kaum iya. laki-laki begitu. Oke. Oke, oh saya gitu. Oke. Oh. Ibu oh, tetap gitu. aja. Oh, tetap Iya. aja. Baik, Ibu Mutmainah tidak banyak yang bisa kami berikan, ya, tidak Oke. banyak. Ini mungkin tidak dilihat Wah, dari harga ini jumlahnya. surprise banget. Namun kami sekali lagi berterima kasih Iya. kepada seluruh ibu-ibu Iya. hebat Indonesia, ibu-ibu hebat di Sulawesi Tengah, Ibu Bupati begitu hebat juga, bahkan Sangat seluruh Ibu hebat. Bupati yang ada di 13 kabupaten kota juga, Ibu Gubernur juga, ya. Ibu Ketua DPRD. Ibu Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dan Ibu Mutmainah sendiri yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ibu terus speak up, Iya. terus menjadi inspirasi kami, Bu. Terima kasih banyak untuk TVRI. Hari ini TVRI ulang tahun juga, Bu. Dan ini TVRI ulang tahun yang ke-20 ya. tahun, iya. Saya sangat berharap TVRI kan menjadi menjadi sentral informasi bagi semua warga, karena pendidikan sekarang penting untuk semua anak-anak kita di masa liberal digital hari ini ya, yang sangat tidak mendidik anak-anak kita. Dan TVRI adalah alternatif sebagai wilayah yang sangat harus menjadi siaran terbaik untuk anak-anak kita. Aduh, saya jadi rasa sedih ini. Ini bunga juga buat ibu saya yang melahirkan saya, ibu terbaik bagi saya. Karena beliau dalam posisi sebagai disabilitas ya. Hampir 18 tahun tidak bisa jalan, tapi beliau sangat luar biasa menjadi istri bagi bapak saya dan menjadi ibu bagi anak kami yang tidak mudah mendidik 6 orang. Dengan begitu luar biasa, begitu menjadikan saya hari ini sebagai wakil rakyat dan selalu memberikan ruang bagi saya untuk berkreasi. Ibu, mama saya adalah mama terbaik, dan ini adalah mama-mama bagi semua mama di Sulawesi Tengah. Dan ini persembahan juga bagi Ibu Nilam Sari Lawira sebagai Ketua DPR, karena beliau adalah sosok perempuan satu-satunya memberikan contoh terbaik sebagai legislatif di Sulawesi Tengah. Untuk suami dan anak-anak, Ibu, apa yang menjadi ucapannya? Suami saya anggap juga adalah bagian dari ibu, karena bukan hanya jenis kelamin, tapi menurut saya ibu itu adalah bagaimana filosofi ibu ini bisa dilakukan bagi laki-laki. Dan suami saya adalah orang terbaik dalam kehidupan saya, tidak sekedar menjadi pendamping, tapi teman dan kawan seperjuangan, karena beliau juga bersama saya untuk hadir dalam bagaimana mimpi besar kita bersama kawan-kawan yang hari ini saya memilih sebagai wakil rakyat. Itu adalah beliau. Karena menurut kita memanusiakan manusia itu perlu perjuangan yang Memanusiakan manusia perlu perjuangan. Karena menjadi anggota DPR itu bukan sebagai sebagai kelompok elit ya, tapi pengabdian bagi semua warga yang ada di Kota Palu. Baik, Bu Mutmainah, sekali terima kasih banyak. Selamat hari Terima kasih Ibu. banyak. Ini dari kami. Iya, terima kasih. Terima kasih Thank banyak, you, Ibu. thank you.
Jadi sedih gitu ya Bu ya? Iya, jadi sedih ya. Bunga ini juga untuk Ibu Febrianti ya, Ibu iya. Bupati Morowali Untuk Utara, Ibu kami persembahkan Febrianti, untuk Ibu. untuk Terima Ibu. kasih. Ini menjadi Bisa. akhir dialog kami di Hari Ibu spesial 22 Desember dan juga di hari ulang tahun TVRI yang ke-20 tahun. Selamat Hari Ibu, perempuan berdaya, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat duduk Ibu. Terima kasih. Waduh.